Halo semuanya, apakah kalian tahu toren air ini merupakan salah satu contoh dari storage tank atau tangki penyimpanan? Nah, sebelumnya, tahu nggak kalian apa itu storage tank? Jadi, storage tank adalah suatu alat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan suatu bahan dalam jumlah yang besar. Alat ini biasanya digunakan di berbagai industri. Nah, storage tank ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu storage tank terbuka dan storage tank tertutup. Storage tank dalam kondisi tertutup dibagi kembali menjadi 3 jenis, yaitu bin, silo, dan kumpulan. Dalam video kali ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai silo. Silo merupakan struktur vertikal yang digunakan untuk menyimpan bahan material dalam jumlah besar. Silo ini menggunakan prinsip gravitasi di dalamnya. Untuk fungsi sendiri, silo dapat menyimpan bahan makanan, biji-bijian, atau bahan kimia berupa bubuk. Nah, di dalam silo, untuk memasukkan bahan ke dalamnya, digunakan inlet, bisa berupa konveyor, atau yang lainnya. Untuk prinsip kerja dari silo ini, yaitu bahan material yang akan dimasukkan ke dalam inlet, akan jatuh karena adanya gaya gravitasi. Nah, untuk mengalirkan material ke dalam silo ini, dapat digunakan pipa konveyor, atau bucket, atau bahkan pompa apabila bahannya berbentuk cair ataupun bubuk. Nah, untuk mengeluarkan bahan materialnya, digunakan juga outlet dari silo yang berada di bawah dari silo ini. Nah, untuk pengeluaran sendiri dapat digunakan vibrator agar bahan material tidak menumpuk dan juga alat sejenisnya agar tidak terjadi penggumpalan. Untuk klasifikasi dari jenis-jenis silo, yaitu yang pertama ada free flowing silo yang digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang dapat bergerak bebas seperti biji ataupun pasir. Yang kedua yaitu ada mass flow silo yang digunakan untuk menyimpan bahan material yang akan bergerak secara bersama. Yang ketiga yaitu funnel flow silo yang digunakan apabila bahan yang digunakan itu pada dinding-dindingnya tetap statis dan yang mengalir hanya bagian tengahnya. Dan untuk yang terakhir yaitu bin activator atau activation pad yang digunakan untuk bahan-bahan yang memiliki kelembapan agak tinggi, dan pada jenis yang terakhir ini digunakan vibrator ataupun agitator agar bahan tidak menggumpal. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus mengetahui dulu bagian-bagian dari silo ini. Berikut adalah bagian-bagian dari silo. Nah, untuk bagian-bagian yang terdapat pada gambar, yang pertama, di bagian atas itu ada dust collector atau pengumpul dari debu-debu. Lanjutnya ada protective grating untuk melindungi pipa inlet. Dan yang bagian ketiga yaitu ada bagian tabung silonya sendiri. Di bawah silo ada feeding pipe. Lalu di dalam silo juga terdapat tangga untuk naik ke atas dari bagian silo untuk maintenance atau lainnya. Selanjutnya ada discharge valve dan outrigger untuk menyangga dari silo tersebut. Berikutnya kita akan membahas mengenai aplikasi penggunaan silo. Yang pertama adalah aplikasi penggunaan silo di dalam bidang pertanian. Salah satu contohnya adalah pada pengelolaan pakan ternak. Silo digunakan untuk menyimpan pakan ternak dalam jumlah yang besar. Dengan sistem ventilasi yang baik, maka silo dapat menjaga kesegaran pada ternak dan mencegah pembusukannya. Yang kedua adalah aplikasi penggunaan silo di dalam bidang industri makanan dan minuman. Contohnya adalah pada pabrik gandum. Di dalam pabrik gandum menggunakan silo untuk menyimpan gandum dalam jumlah yang sangat besar. Yang ketiga adalah aplikasi penggunaan silo di dalam bidang berbagai industri. Contohnya adalah pada penyimpanan batu bara. Silo digunakan untuk menyimpan batu bara dalam jumlah yang besar, yang dimana merupakan sumber energi utama pada pembangkit listrik. Desainnya yang kuat dan tahan lama dapat membuat batu bara tersebut tetap kering dan dapat diakses dengan mudah. Berikutnya kita akan membahas mengenai dasar atau faktor dalam pemilihan jenis alat silo. Yang pertama ialah sifat fisik bahan seperti berat jenis dan ukuran partikelnya. Yang kedua ialah sifat kimia bahan seperti aktivitas dari bahan tersebut. Yang ketiga ialah kapasitas penyimpanannya. Yang keempat laju pemasukan dan laju pengeluarannya. Yang kelima ialah faktor dari lingkungan seperti suhu dan kelembapannya. Yang keenam ialah keselamatan. Yang ketujuh ialah biaya seperti biaya operasional dan biaya perawatan dari silo tersebut. Rules of thumb merupakan pada umumnya digunakan untuk pengoperasian dan penggunaan agar tetap aman, efisien, dan tahan lama. Rules of thumb pada silo yang pertama adalah kapasitas penyimpanan. Pastikan kapasitas silo cukup untuk kebutuhan saat ini dan yang akan datang. Nah, berdasarkan kapasitas ini, silo dibagi menjadi 3. Yang pertama silo kecil dengan kapasitas hingga 50 ton, silo sedang dengan kapasitas 50 hingga 500 ton, dan silo besar kapasitas di atas 500 ton. Yang kedua yaitu rasio tinggi ke diameter silo. Nah, ini berarti bahwa tinggi silo baiknya berukuran 3 hingga 5 kali lebih besar dari diameter dasar silo. Hal ini ditujukan untuk menghindari adanya perendahan material dan juga agar distribusi bahan lebih merata. Yang ketiga adalah kecepatan aliran material. Nah, desain silo dipastikan agar kecepatan aliran yang keluar itu tidak lebih dari 0,5 sampai 1 meter per second. Nah, jika lebih maka takutnya akan terjadi penggumpalan dan pengerasan pada material. Yang keempat adalah material silo tahan lama. Nah, ini berarti kita harus menggunakan bahan silo yang tahan korosi dan sesuai dengan bahan yang akan disimpan.
Selanjutnya, untuk melakukan perancangan silo, kita melakukan perhitungan terlebih dahulu. Misalkan, di sini diameter silo adalah 5 meter, tinggi 10 meter, tinggi silinder 10 meter, tinggi kerucut 3 meter, densitas material adalah 700 kilo per meter kubik, koefisien tekanan lateral adalah 0,5, koefisien gesekan dinding 0,4, tegangan izin dinding silo adalah 150 MPa. Yang pertama, kita harus menghitung volume total dari silo. Kita menghitung volume silinder terlebih dahulu dengan rumus P dikali D per 2 kuadrat dikali H. Kita masukkan nilai yang sudah diketahui, didapatkan 196,25 meter kubik untuk V silinder. Lalu kita mencari V kerucut dengan rumus 1/3 dikali Pi dikali D per 2 kuadrat dikali H kecil. Nah, yang nilai yang sudah diketahui kita masukkan, didapat V kerucut sama dengan 19,625 meter kubik. Volume total adalah jumlah V silinder ditambah V kerucut. Didapatkan hasil 215,875 meter kubik. Lalu kita menghitung perhitungan kapasitas dari silo dengan rumus massa dikali V total dikali rho, di mana V total tadi 215,875 meter kubik dikali 700 kilo per meter kubik, didapatkan hasil 151.112,5 kilo. Lalu yang ketiga, kita menghitung tekanan pada dinding silo. Nah, untuk menghitung tekanan pada dinding silo, kita menggunakan pendekatan tekanan lateral dari material curah dengan rumus Janssen, di mana rumusnya yaitu P sama dengan rho dikali G dikali H dikali K per mu. Kita masukkan nilainya dan didapatkan hasil P sama dengan 85.837,5 PA. Lalu kita menghitung ketebalan dinding silo dengan rumus T sama dengan P kali D per 2 dikali sigma dinding. Kita masukkan nilainya dan didapatkan ketebalannya yaitu 0,0028 meter. Jadi di sini aku mau memaparin kesimpulannya. Nah, jadi storage tank untuk terutama dalam hal silo merupakan suatu struktur vertikal yang menggunakan konsep gravitasi di dalamnya. Nah, storage tank ini biasanya terbuat dari stainless steel, beton, atau material lainnya. Nah, silo ini digunakan untuk menyimpan bahan dalam jumlah tonase besar seperti biji-bijian, pasir, atau seperti gula, dan banyak hal lainnya. Nah, desainnya juga memungkinkan untuk input dan output secara otomatis juga. Jadi, teman-teman udah tahu kan mengenai silo? Semoga video kami ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye!